Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, salam kenal. Saya Mesya Hanifah dengan NIM 2311000081. Hari ini saya ingin menjelaskan materi tentang penggabungan perusahaan atau merger pada PT Bank Danamon Indonesia Terbuka dan PT Bank Nusantara Parahyangan Terbuka. Latar belakang dari materi ini adalah industri perbankan Indonesia menghadapi tantangan besar dari perkembangan teknologi, perubahan regulasi, dan persaingan yang semakin ketat. Sehingga bank-bank perlu melakukan inovasi dan adaptasi agar tetap kompetitif. Salah satu strategi utama adalah penggabungan usaha atau merger, seperti yang dilakukan oleh PT Bank Danamon Indonesia dan PT Bank BNP pada 1 Mei 2019. Merger ini bertujuan untuk memperkuat daya saing, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperluas jaringan layanan kepada nasabah dengan dukungan dari MUFG sebagai pemegang saham mayoritas yang ingin mengembangkan bisnis perbankan di Indonesia. Penggabungan kedua bank ini diharapkan menciptakan sinergi optimal dengan menggabungkan kekuatan jaringan dan layanan Bank Danamon serta potensi Bank BNP, sehingga memberikan nilai tambah bagi pemegang saham, nasabah, pemangku kepentingan lainnya. Namun, proses merger juga menghadirkan tantangan dari sisi hukum, teknis operasional, dan integrasi budaya perusahaan yang memerlukan perencanaan dan pelaksanaan matang agar layanan nasabah tetap berjalan dengan lancar. Secara keseluruhan, merger ini menjadi langkah strategis penting dalam menghadapi persaingan industri perbankan yang semakin kompleks dan dinamis di Indonesia. Company Profile PT Bank Danamon Indonesia Terbuka dan PT Bank Nusantara Parahyangan Terbuka. Yang pertama yaitu ada Company Profile PT Bank Danamon Indonesia Terbuka, yaitu PT Bank Danamon Indonesia Terbuka didirikan pada tahun 1956. Mengelola aset konsolidasi sebesar 250,8 triliun per 31 Maret 2015 dengan anak perusahaan utama Adira Finance. Mayoritas saham 92,47% dimiliki oleh MUFG, sementara sisanya dimiliki publik. Bank ini melayani nasabah di segmen retail, usaha kecil dan menengah, serta korporasi melalui sekitar 870 kantor cabang konvensional dan unit syariah di seluruh Indonesia. Didukung jaringan global MUFG dan mitra regional seperti Krungsri Bank, Security Bank, dan Vietinbank, serta grup perusahaan lokal seperti Adira Finance dan Zurich Asuransi Indonesia. Danamon berkomitmen menjadi mitra keuangan terpercaya yang berorientasi pada pelanggan dan inovasi, menjunjung tinggi nilai perusahaan yaitu bisa, yang artinya berkolaborasi, integrasi, sigap, melayani, adaptif, serta aktif mendukung keberlanjutan dengan target net zero emission pada 2060 melalui inisiatif keuangan berkelanjutan, dekarbonisasi, dan pengembangan ekonomi hijau, memastikan operasi bisnisnya memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya yaitu Company Profile PT Bank Nusantara Parahyangan Terbuka. PT Bank BNP adalah perusahaan jasa keuangan perbankan yang didirikan di Bandung pada 18 Januari 1972 dengan nama awal PT Bank Pasar Karya Parahyangan.
lalu berubah menjadi Bank Umum Nasional pada 1989 dan memperoleh izin bank devisa pada 1994 untuk memperluas layanan transaksi internasional. Bank BNP menjadi perusahaan publik pada tahun 2000 melalui penawaran saham di Bursa Efek Jakarta dan memperkuat struktur modalnya melalui beberapa penawaran seperti pada tahun 2007 kepemilikan mayoritas sahamnya dipegang oleh ACOMCO di Jepang dan The, The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd yang kemudian terus memperbesar kepemilikannya melalui aksi korporasi lanjutan hingga 2013. Selanjutnya yaitu ada penggabungan PT Bank Danamon Indonesia dan PT Bank BNP. Penggabungan antara PT Bank Danamon Indonesia dan PT Bank BNP dilakukan sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi kedua bank di industri perbankan di Indonesia. Salah satu alasan utama merger ini adalah karena kedua bank memiliki pemegang saham mayoritas yang sama, yaitu MUFG. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan regulasi terkait, bank-bank yang dimiliki oleh pemegang saham mayoritas yang sama diwajibkan melakukan penggabungan usaha guna menghindari konflik kepentingan dan meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, merger ini juga bertujuan untuk menciptakan sinergi yang lebih besar dengan menggabungkan kekuatan, keahlian, jaringan kedua bank. Dengan penggabungan ini, Bank Danamon dapat mengakses jaringan nasional yang lebih luas, meningkatkan efisiensi biaya, serta memperkuat layanan kepada nasabah. MUFG sebagai pemegang saham pengendali berharap merger ini dapat memberikan nilai tambah bagi pemegang saham nasabah dan mendukung pertumbuhan sektor perbankan serta perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Tujuan dari penggabungan PT Bank Danamon Indonesia Terbuka dan PT Bank Nusantara Parahyangan Terbuka. Tujuannya yaitu menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat posisi kedua bank di industri perbankan Indonesia yang kompetitif dan dinamis. Tujuan utama dari merger ini adalah memenuhi regulasi Bank Indonesia dan OJK terkait kepemilikan tunggal atau single presence policy yang mewajibkan bank dengan pemegang saham mayoritas sama untuk bergabung guna menghindari konflik kepentingan dan meningkatkan tata kelola. Selain itu, penggabungan ini meningkatkan kategori Bank Danamon dari buku 3 ke buku 4 dengan modal inti lebih dari 30 triliun, memperkuat struktur permodalan dan daya saing nasional serta regional. Merger juga menciptakan sinergi bisnis melalui penggabungan sumber daya, teknologi, dan jaringan distribusi sehingga meningkatkan efisiensi operasional, memperkaya portofolio produk, dan meningkatkan profitabilitas. Dengan jaringan cabang dan ATM yang lebih luas, nasabah mendapatkan layanan yang lebih mudah dan inovatif, termasuk layanan digital. Dukungan dari Mitsubishi UFJ Financial Group atau MUFG sebagai pemegang saham pengendali mempercepat transformasi digital, pengembangan produk, dan ekspansi bisnis sekaligus membuka peluang layanan internasional. Secara jangka panjang, merger ini bertujuan menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham, karyawan, dan nasabah serta mendukung stabilitas dan pertumbuhan sektor perbankan nasional melalui bank yang lebih kuat dan tangguh dalam menghadapi risiko ekonomi. Kondisi PT Bank Danamon Indonesia Terbuka sebelum dan sesudah merger. Di sini pada
tahun 2018, jumlah aset Bank Danamon meningkat secara konsisten dari 186.762 triliun pada akhir 2018 sebelum merger menjadi 193.530 triliun pada akhir 2019, yaitu saat merger, dan 2.890 triliun pada akhir 2020 setelah merger. Kenaikan ini mencerminkan konsolidasi aset dari penggabungan dengan Bank Nusantara Parahyangan dan ekspansi bisnis. Selanjutnya itu ada jumlah liabilitas, bisa dilihat di sini jumlahnya meningkat seiring dengan pertumbuhan aset dari 137.560 triliun di 2018 menjadi 153.840 triliun di 2019 dan 157.310 triliun di 2020, menunjukkan peningkatan kewajiban yang sejalan dengan aktivitas operasional dan pendanaan. Selanjutnya ada jumlah ekuitas. Di sini kondisi jumlah ekuitasnya yaitu relatif stabil, sedikit menurun pada saat merger 2019 menjadi 39.690 triliun, namun kembali naik menjadi 43.580 triliun pada 2020 yang menunjukkan penguatan modal setelah integrasi. Selanjutnya ada laba bersih. Di sini laba bersihnya mengalami fluktuasi dengan 3.920 triliun pada 2018 meningkat menjadi 4.070 triliun pada 2019, namun turun signifikan menjadi 1.010 triliun pada 2020. Penurunan laba bersih setelah merger ini memungkinkan disebabkan oleh biaya integrasi dan dampak kondisi ekonomi makro. Selanjutnya yaitu ada pendapatan atau penjualan. Kondisinya relatif stabil di kisaran 20 triliun selama periode tersebut, menunjukkan bahwa aktivitas operasional utama tetap berjalan meskipun ada tekanan pada profitabilitas. Kinerja rasio profitabilitas PT Bank Danamon Indonesia terbuka. Hasil perhitungan rasio Return on Assets atau ROA, yaitu ROA mengukur seberapa efektif aset perusahaan digunakan untuk menghasilkan laba. Sebelum merger, ROA Bank Danamon relatif stabil di kisaran 2,15%, yaitu pada tahun 2017 dan 2,20% pada tahun 2018, yang menunjukkan efisiensi penggunaan aset yang baik. Setelah merger, ROA turun menjadi 0,54% pada tahun 2020 dan 0,87% pada tahun 2021. Kemungkinan di sini menandakan penurunan efisiensi dalam menghasilkan laba dari aset, kemungkinan akibat biaya integrasi dan kondisi ekonomi yang menantang selama pandemi COVID-19. Hasil perhitungan rasio Return on Equity atau ROE, yaitu ROE untuk mengukur pengembalian atas modal yang ditanamkan pemegang saham. Kondisi sebelum merger, ROE berada di level sekitar 9,77% pada tahun 2017 dan 9,79% pada tahun 2018, yang merupakan angka yang sehat dan menunjukkan profitabilitas modal yang baik. Kondisi sesudah merger, ROE menurun signifikan menjadi 2,50% pada tahun 2020 dan 3,70% pada tahun 2021, yang menunjukkan penurunan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari modal sendiri, dipengaruhi oleh biaya-biaya merger dan tekanan pasar. Hasil perhitungan rasio net profit margin atau NPM
NPM, yaitu NPM mengukur persentase laba bersih yang diperoleh dari setiap rupiah penjualan. Dari data NPM, Bank Danamon mengalami fluktuasi cukup signifikan. Yang pertama yaitu pada tahun 2017 NPM tercatat sebesar 14,96% yang menunjukkan bahwa sekitar 15% dari pendapatan penjualan berhasil menjadi laba bersih, menandakan bahwa efisiensi dan profitabilitas yang baik. Kedua, pada tahun 2018, NPM melonjak drastis menjadi 49,95%. Kenaikan ini sangat tinggi dan menurut beberapa studi seperti Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, nilai NPM Bank Danamon memang pernah mencatat angka tinggi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor khusus seperti pengakuan pendapatan atau perubahan akuntansi. Yang ketiga yaitu setelah merger. Pada tahun 2020 dan 2021, NPM tetap tinggi yaitu 54,86% dan 55,49%. Meskipun nominalnya tinggi, dalam konteks bank dan standar industri ini menunjukkan adanya faktor non-operasional tertentu seperti keuntungan dari aset atau restrukturisasi keuangan sehingga perlu interpretasi yang hati-hati. Nilai merger pada PT Bank Danamon Indonesia Terbuka dan PT Bank Nusantara Parahyangan Terbuka. Nilai tambah bagi pemegang saham yaitu pertama, merger meningkatkan sinergi operasional dan prospek pertumbuhan laba jangka panjang bagi pemegang saham. Yang kedua, MUFG sebagai pemegang saham pengendalian membeli saham dengan harga premium menandakan kepercayaan pada prospek bisnis gabungan. Yang ketiga, Bank Danamon menjadi lebih besar dan lebih kuat secara finansial, meningkatkan daya tarik investasi dan potensi dividen di masa depan. Dan yang terakhir yaitu namun pada awal proses merger, harga saham Bank Danamon sempat turun akibat tekanan pasar, yang merupakan fenomena umum dalam integrasi besar. Di sini ada manfaat bagi nasabah yaitu yang pertama, nasabah BNP secara otomatis menjadi nasabah Bank Danamon setelah merger. Yang kedua, mereka memperoleh akses ke jaringan distribusi, produk dan layanan Bank Danamon yang lebih luas termasuk 464 cabang dan 1.400 mesin ATM serta lebih dari 60.000 ATM jaringan bersama Prima dan Alto di seluruh Indonesia. Yang ketiga, nasabah juga bisa memanfaatkan layanan digital banking Bank Danamon seperti internet banking, mobile banking, dan SMS banking. Yang terakhir, Bank Danamon berkomitmen menjaga kelancaran integrasi agar layanan tidak terganggu meski tetap ada risiko gangguan sementara akibat integrasi sistem dan teknologi yang perlu dikelola dengan baik. Selanjutnya yaitu dampak terhadap industri perbankan. Yang pertama, merger memperkuat struktur perbankan nasional dengan menciptakan bank yang lebih besar dan efisiensi, mendukung stabilitas sistem keuangan nasional. Kedua, skala ekonomi yang lebih besar meningkatkan daya saing bank hasil merger di pasar domestik yang regional serta mendorong inovasi produk dan layanan. Yang terakhir yaitu merger ini juga merupakan implementasi kebijakan Single Presence Policy atau SPP yang bertujuan untuk mengurangi risiko sistematik dan meningkatkan efektivitas pengawasan perbankan. Selanjutnya itu ada tantangan dan resiko merger. Pertama, tantangan utama meliputi resiko kehilangan nasabah yang tidak puas, potensi kegagalan sinergi manajemen dan operasional, serta isu ketenaga kerjaan yang sensitif. Perbedaan budaya, perusahaan, dan manajemen antara kedua bank harus diatasi agar sinergi tercapai.
Yang terakhir itu resiko integrasi sistem operasional dan teknologi informasi dapat menyebabkan gangguan layanan sehingga diperlukan komunikasi dan sosialisasi intensif kepada karyawan dan nasabah untuk meminimalkan resiko tersebut. Tantangan integrasi pasca merger dan sejauh mana sinergi antara Bank Danamon dan BNP berhasil dicapai. Tantangan integrasi pasca merger. Pertama, perbedaan skala dan bisnis, yaitu Danamon jauh lebih besar dan nasional, BNV fokus di Jawa Barat dan UKM. Ini butuh penyesuaian strategis dan operasional. Yang kedua yaitu ada integrasi sistem dan teknologi, yaitu penggabungan IT dan layanan digital menuntut migrasi data serta sosialisasi agar layanan tetap lancar. Yang ketiga ada harmonisasi budaya dan SDM, yaitu penyatuan budaya kerja, struktur, dan sistem SDM harus hati-hati agar tidak timbul konflik internal. Yang keempat, kepatuhan regulasi, yaitu proses merger wajib patuh pada aturan OJK, penghapusan saham BNP dan DB, dan pengalihan hak serta kewajiban. Yang terakhir itu manajemen risiko, atau seluruh kewajiban BNP harus dialihkan mulus tanpa merugikan nasabah, kreditor, dan karyawan. Dan yang terakhir yaitu pencapaian sinergi. Yang pertama yaitu ekspansi jaringan dan pasar. Jaringan Danamon makin luas khususnya di segmen UKM dan retail. Yang kedua yaitu efisiensi operasional, yaitu ada potensi efisiensi meski biaya integrasi jangka pendek menekan laba. Ketiga, penguatan kompetitif, yaitu posisi Danamon makin kuat di industri didukung jaringan MUFG. Keempat, layanan nasabah lebih baik, yaitu produk dan akses layanan semakin lengkap meski ada tantangan transisi sistem. Dan yang terakhir yaitu kendala, yaitu sinergi penuh butuh waktu dan pengelolaan resiko berkelanjutan, hasil keuangan belum tentu langsung signifikan. Cukup sekian pembahasan yang saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga materi yang saya sampaikan bisa berguna untuk teman-teman semua. Dan mohon maaf untuk kata-kata yang kurang baik selama saya presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.